Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat ilahi Robbi, yang mana berkatnya alhamdulillah kami berdua, khususnya kelompok 2, masih dapat mengirimkan tugas seperti ini dalam rangka UAS walaupun dalam keadaan daring. Kemudian kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ahmad Khairul Fuadi dan rekan saya Mustafa. Dalam hal ini kami ingin mengumpulkan sebagaimana tugas UAS dari Bapak Hamdillah selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan. Semoga Allah selalu lindungi, Allah selalu berikan keberkahan kepada Bapak. Amin amin ya rabbal alamin. Materi dari kami atau dari kelompok kami, kelompok 2, yakni materi tentang persyaratan menjadi guru madrasah sekolah dalam era reformasi. Kemudian nanti di dalamnya kami akan membahas maksudnya yang pertama ada persyaratan menjadi guru dalam era reformasi, yang kedua nanti ada kompetensi penting profesi guru, nanti selanjutnya ada persyaratan menjadi guru dalam perspektif pemerintah. Baik, menyingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Mustafa. Kepada Saudara Mustafa dipersilakan. Pembahasan pertama yakni menjadi guru dalam era reformasi. Guru menurut ketentuan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, guru ini memerlukan persyaratan-persyaratan samping keahlian dan keterampilan pendidikan. Guru ini menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan yang lebih baik dan profesional. Nah, profesionalisme guru tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai guru. Adapun kompetensi-kompetensi pendidik penting jabatan guru itu diantaranya ada kompetensi profesional, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai, dan bimbingan. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat. Kemudian kompetensi personal atau kepribadian, yaitu kompetensi yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan, serta guru yang gaul dan funky, sehingga menjadi dambaan setiap orang. Sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat. Penilaian terhadap profesi guru itu tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi, dan manajemen saja, tetapi masalah guru itu lebih luas dan kompleks, menyangkut kemampuan profesional, personal, sosial, termasuk perilaku, dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru. Penilaian harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada bidang pendidikan. Nah, berbicara tentang profesional guru, sangat komprehensif. Profesi guru harus dilihat dari kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik, dan metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen pada tugas, harus dapat menjaga kode etik profesi di sekolah. Ia harus menjadi manusia model yang akan ditiru siswanya di masyarakat, menjadi tauladan. Itulah guru. Kemudian dalam jurnal Education Leadership yang terbit pada bulan Maret 1945, ada 5 ukuran seorang guru dinyatakan profesional, yaitu memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kemudian yang kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. Nomor 3, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. Dan nomor 4, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugasnya. Dan yang kelima, seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat
belajar di lingkungan profesinya. Nah, kemudian ada seorang tokoh yaitu Malcolm Alert mengatakan bahwa selain kelima aspek itu, sifat dan kepribadian guru amat penting. Artinya bagi proses pembelajaran adalah adaptabilitas dan entusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati, dan kerjasama yang baik. Tadi juga penting bagi guru. Kemudian guru juga harus dituntut untuk mereformasi pendidikan. Bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar di sekolah. Perombakan struktur adalah hubungan antara guru dan murid, seperti layaknya hubungan pertemanan. Penggunaan teknologi modern dan penguasaan iptek, kerjasama dengan teman sejawat antar sekolah, serta kerjasama dengan komunitas lingkungannya. Patut diakui bahwa guru itu selalu diberikan beban dan tanggung jawab yang berat dalam usaha mendidik anak bangsa. Tetapi, perhatian pada profesi mereka berupa peningkatan kualitas melalui pelatihan, in-service training profesi, reward, dan penghargaan yang memadai belum optimal diberikan pada mereka. Nah, pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan saat ini, guru semestinya dapat lebih memberikan pemberdayaan baik dalam arti profesi maupun kesejahteraan. Karena ini pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan yang terkait dengan profesionalisme dan kesejahteraan guru itu tentu dapat langsung dipantau oleh pemerintah daerah. Tetapi usaha keras itu belum terlihat secara nyata dilakukan oleh pemerintah. Sementara guru selalu dihadapkan pada tuntutan profesionalisme dan harus mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat di masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai kompetensi penting profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru meliputi peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja, dan kesejahteraannya. Guru sebagai profesional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, wawasan, dan kreativitasnya. Masyarakat dan orang tua murid telah mempercayakan sebagian tugasnya kepada guru. Tugas guru yang diemban cukup mulia dan berat, karena dari limpahan tugas masyarakat dan tugas orang tua murid tersebut, antara lain adalah kemampuan guru mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dalam arti luas, keterampilan, menjalani kehidupan, dan nilai-nilainya. Dari sini, guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengembangkan dan membangun 3 pilar keterampilan, yaitu yang pertama learning skill, yaitu keterampilan mengembangkan dan mengelola pengetahuan dan pengalaman, serta kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat. Yang kedua thinking skill, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan masalah secara optimal. Dan yang ketiga living skills, yaitu keterampilan hidup yang mencakup kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada daya juang, tanggung jawab, dan kepekaan sosial yang tinggi. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni persyaratan menjadi guru dalam perspektif pemerintah. Berdasarkan pengertian guru, disebutkan bahwa tugas utama guru yakni yang pertama mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga membimbing, yang keempat mengarahkan, yang kelima melatih, yang keenam menilai, yang ketujuh melakukan evaluasi. Tugas utama tersebut dilakukan terhadap peserta didik pada jenis dan jalur pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang kedua, memiliki kualifikasi kompetensi. Kualifikasi kompetensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri atas yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Selanjutnya, yang ketiga memiliki sertifikat pendidik. Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan pasal 11 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sertifikasi pendidikan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian disebutkan dalam ketentuan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang dosen dan guru. Syarat yang selanjutnya yakni yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Seorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani dan jasmani.
Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru harus memiliki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami guna memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.